kemarin juga kami baru presentasi dengan Danantara. Yang kedua yang juga kami propose dan Danantara juga sangat mendukung adalah sekarang kita masih KBMI 3, Mas Irom. Yeah. Yang kedua sekarang setelah jadi Persero, kerja harus lebih bagus, lebih cepat, berarti ujungnya harus jadi KBMI 4 dong. Wah, ya, kan gitu kan. Nah itu ujung yang baru ini KBMI 4 nih. Iya, ya. Agar apa? Agar kita benar-benar bisa punya pace yang sama. Tentu butuh waktu. Tetapi sebagai sebuah spirit, tentu kita harus sampai ke situ spiritnya. Setelah Persero terus ngapain? Ya harus berlari kencang dan menjadi sama besarnya gitu. Kan kira-kira gitu ya. Harapannya gitu kan. Masyarakat juga berharap bangsa Indonesia sebagai bangsa terbesar harusnya bisa menjadi tempat di mana masyarakat bertransaksi, karena masyarakat kita kan mayoritas Muslim. Gitu. KBMI 4 tadi Pak. Iya. Apa yang akan dilakukan ya? Ya tentu saja kita harus penguatan modal kan, penguatan modal. Jadi kita masih punya gap kurang lebih 20 triliun ya. Kita akan pasti ada corporate action kan. Iya, tapi itu ranahnya Danantara ya. Kita justru lebih kepada mengusulkan untuk supaya ke sana, dan Danantara juga dari awal juga sudah punya roadmap ke arah sana. Jadi ya udah, ini kita bagian step pertama, kita selesaikan dulu urusan anggaran dasarnya, berubah menjadi Persero. Pastikan semua bisnis prosesnya berjalan tetap baik karena sudah berdiri sendiri. Yang kedua tadi itu akselerasi bisnisnya mesti lebih cepat. Karena ujung akhirnya kan mesti sama dong dengan KBMI 4 gitu kan gitu. Oh, dari sisi nasabah gitu Pak, layanan gitu. Harapannya itu akan jadi lebih baik ya nanti ya dengan Persero ini ya. Iya. Begitu. Memang. Tapi kami melihatnya begini, Mas Rom. Tahun lalu pertumbuhan nasabah baru kami itu 2 juta nasabah. Itu tertinggi sejak BSI merger. Nah, kami melihatnya itu sinyal bahwa masyarakat sudah mulai percaya dengan Bank Syariah. Lebih percaya, karena pertumbuhannya 2 juta. 500.000 diantaranya dari tabungan emas. Ini dan tahun ini, di target tahun ini yang udah mulai kita akan set up, kita menargetkan kenaikannya double dari tahun lalu. Pertumbuhan nasabah barunya. Kenapa? Tadi itu, kalau udah jadi Persero, udah berdiri sendiri, harusnya punya keleluasaan, ujung akhirnya kan volumenya harus meningkat dong. Nah itu menurut saya konkretnya di internal kami harus seperti itu. Bisa jadi ini dong Pak, apa namanya, bisa berubah nih ya, peta perbankan dengan kehadiran BSI sebagai Persero ini nantinya gitu. Iya, kita berharap begitu, karena karena kita juga bilang begini, ya BSI menjadi BUMN baru dan harapannya bisa punya kontribusi yang berbeda merubah peta perbankan Indonesia. Gitu. Mengubah peta perbankan Indonesia gitu. Sekarang kan berarti Himbara punya anggota baru yang melengkapi kebutuhan nasabah kan? Iya. Yang konvensional dan yang syariah. Semuanya sudah lengkap di Himbara, dan kita merasa peluangnya besar untuk bisa tetap berkolaborasi dengan Himbara dan juga tentu saja Danantara. Dengan direct ke Danantara tentu saja kita bisa mengoptimalkan potensi Danantara yang selama ini memang sudah kita manfaatkan, tapi setelah kita ada direct pengendalian langsung rasanya lebih agile gitu. Pak, kalau kita bicara perbankan syariah kan tidak hanya BSI ya, market leader. Ada beberapa bank swasta, bahkan ada yang baru nih Pak. Iya. Bagaimana Pak melihat peta persaingan ini? Kami di internal justru melihatnya sangat baik, karena memang semakin banyak pemain, bagi kami semakin banyak yang mendukung edukasinya, literasinya. Karena kan di syariah ini kan, Mas Rom, dari 250 juta penduduk Indonesia yang muslim, kan penetrasinya atau literasi baru 43%. Ini kan masih jadi tantangan, masih banyak yang belum terliterasi. Inklusinya masih 13%. Kami merasa di BSI rasanya nggak bisa cepat kalau kita hanya kerjakan sendiri. Semakin banyak bank syariah, semakin banyak yang membantu edukasi. Jadi semakin besar juga nanti inklusinya. Saya rasa itu jauh lebih sehat, karena waktu kita bicara ekosistem Islamic ecosystem, bicara mengenai ekosistem halal, industri halal, kan butuh skala ya. Butuh banyak orang yang ikut menumbuhkan. Jadi semakin banyak bank menurut kami sih semakin bagus. Semakin semangat juga ada persaingan. Baru 13% inklusi ya. Inklusi baru 13%. Ya, masih room untuk growth-nya masih sangat terbuka. Gitu. Literasinya 43, jadi masih ada, dari situ aja masih ada 30%. Biasanya soal produk kan itu Pak. Jadi tantangan Bank Syariah melahirkan produk-produk yang memang relevan dengan kebutuhan masyarakat kan. Ya, satu produk. Kedua, hasil survei kita itu menunjukkan bahwa physical presence masih perlu. Jadi waktu mereka
tahu tentang bank syariah gitu ya. Tahu nggak tahu bank syariah? Oh tahu gitu. Belum buka. Kenapa belum buka? Ya saya banknya nggak, saya jarang ketemu cabangnya gitu. Saya nggak ketemu ATM-nya, itu sesederhana itu. Jadi physical presence masih perlu. Satu itu. Kedua, bisa jadi karena physical presence outlet cabang itu mempengaruhi kepercayaan juga bagi nasabah. Oh ya, kalau ada cabangnya, kelihatan cabangnya bagus, rapi, karyawannya knowledgeable, ramah gitu, mereka comfort kan. Oh iya ya, saya berbank di situ. Jadi memang tadi satu fitur, tapi yang kedua physical presence masih perlu. Makanya kita akan perkuat juga. Physical presence ya? Ya, cabang-cabang. Dan cabang justru akan lebih diperkuat. Cabang dan ATM. Cabang dan kan ATM. terlihat ya. Banyak orang katakan begini, ada beberapa teman yang menjadi buka rekening di BSI karena, saya lihat ATM-nya udah banyak, saya jadi nggak ada dulu buka. Selalu saya tanya, apakah masih pakai ATM? Udah jarang juga gitu. Udah pakai mobile juga kan. Tapi itu apa ya? Sebagai sebuah kepercayaan gitu, keyakinan. Oh ya, cabangnya banyak, berarti kan banknya cukup sehat, sungguh-sungguh, apalagi karyawannya cukup knowledgeable, ramah gitu. Menurut saya itu penting. Pak, Bapak kan pernah juga di bank konven ya? Iya. Di bank konven, sekarang di bank syariah. Kita berandai-andai, bisa nggak bank syariah menggeser bank konvensional? Harusnya bisa. Sekarang Pak Mas Hirom, kalau nasabah sudah disuguhkan dengan semua hal yang sama, layanannya sama, pricingnya kompetitif, dan ini sesuai syariah, dan sebagian besar masyarakat Indonesia Muslim. Lalu hal apa yang membuat mereka tidak ke bank syariah? Kecuali dia pernah punya pengalaman yang buruk, kan gitu ya. Nah, pengalaman buruk itu kan harus bisa diperbaiki dengan pengalaman-pengalaman baru. Jadi saya meyakini bahwa Indonesia dengan potensi yang besar, masyarakat semakin terliterasi, dan prinsip syariah itu kan adil dan transparan. Itu prinsip syariah. Kalau orang, dan ini kan inklusif Pak Mas Hirom, inklusif bagi siapapun. Jadi kalau kita bicara potensi umat muslim besar, yang non muslim juga punya potensi. Yang menarik gini Pak Mas Hirom, sejak kita punya bulian bisnis, sejak tahun lalu, itu nasabah di BSI yang kita lihat, yang masuk ke BSI dan non muslim itu dari cuma 7-8%, sekarang 15%. 15%. In terms of numbers. Iya, in terms of numbers. Jadi kan ini menarik, berarti kan mereka melihat bank syariah itu tidak eksklusif, ini inklusif. Memang kita melihatnya salah satu entry point-nya adalah produk-produk bulian, tabungan emas. Dan emas itu kan tidak mengenal religi ya kan, agama. Ya udah, menurut saya itu penting. Nah, kalau pertanyaan tadi saya menjawabnya, melihatnya punya potensi besar. PR kita, bagaimana people kita bisa punya capability yang sama, sehingga kemampuan memberikan solusinya juga bagus. Bagaimana IT kita stability-nya sama baiknya, lalu gimana prosesnya bisa seamless, di mobile bisa UI UX-nya bagus. Udah, menurut saya orang kenapa harus ragu kan gitu ya. Oke Pak, sekarang yang agak ringan-ringan ini Pak. Biasa Pak, pertanyaan-pertanyaan pendek Pak. Milih salah satu ya Pak? Iya, iya. Ngopi atau ngeteh Pak? Ngopi saya. Bapak ngopi? Ngopi. Oh, setiap hari pasti ya? 2-3 gelas setiap hari. Tapi kopi hitam ya Pak? Oh, kopi hitam. Tanpa gula ya? Tanpa gula. Nggak ditambahin yang lain-lain juga? Bener-bener kopi hitam ya? Kopi hitam. Saya kadang giling sendiri juga. Oh. Dari bin saya giling sendiri, lalu seduh sendiri. Sekarang sih di kantor saya ajarin juga, biar kalian bantuin. Favorit Bapak kopi apa? Saya Flores. Oh, Flores. Flores, Bajawa, sama Toraja Sapan. Ada terus di ruangan Bapak itu? Nggak selalu ada. Ya faktanya macam-macam juga tuh. Ditanya saya senengnya itu. Gayo banyak gitu. Tapi ya saya udahlah. Yang penting kopi hitam. Kalau belum ngopi kayaknya belum mulai hari gitu. Iya, betul. Pak Mas Hirom ngopi juga? Saya ngeteh Pak. Oh, ngeteh. Iya. Sarapan di rumah atau di luar? Saya jarang sarapan. Oh, jarang sarapan. Tapi kalaupun sarapan ya di rumah. Paling telur aja. Mobil listrik atau BBM? Kepinginnya listrik ya. Tapi nggak tahu, saya belum bisa move on dari BBM. Sekarang masih pakai mobil BBM ya? Iya, masih BBM. Ada favorit Pak tertentu gitu? Apa itu?
merek tertentu gitu. Nggak ada, karena BBM tuh senangnya ada suaranya tuh Mas Hiram. Oh. Masih nggak ada suaranya kan, kalau BBM tuh kan masih ada suaranya, masih ada. Mungkin karena saya Iya. masih ini ya, masih menyenangi suara-suara mesin gitu ya. Kalau biasanya kan kayaknya kurang tantangan gitu. Sepi, senyap. Iya senyap, nggak ada suaranya Nggak ada gitu suaranya. ya. Tapi nggak ada favorit merek tertentu atau ada? Enggak sih, nggak ada. Nggak ada. Bebas-bebas aja. Bebas ya? saja. Bebas saja. Bayar cash atau pakai digital gitu? Digital. Udah digital. Digital. Kris. Iya. Kris. Adalah itu paling mudah udah. Paling enak. Kalau liburan Pak, ke pantai atau ke gunung? Ke pantai. Karena saya senang renang saya. Oh, Kayak ke pantai. Bapak senang renang ya? Senang renang. Di pantai gitu renang? Renang. Tapi ya nggak jauh-jauh lah, deket-deket aja. Jauh-jauh ya hanyut nanti. Iya. Tapi kalau pantai selatan ya serem Pak. Enggak keren saya. Ya kalau di Bali gitu masih oke lah. Iya. Gimana masih oke. Tapi Bapak seneng pantai daripada gunung ya? Iya. Senang pantai. Favoritnya pantai mana Pak? Sebenarnya sih nggak banyak favorit ya. Pokoknya kalau ada pantainya saya usahakan untuk bisa ke pantai sebentar lah gitu. Ya di Bali yang favorit di Sanur karena ombaknya nggak besar kan. Kalau di Kuta kan ombaknya besar. Di Bali Sanur tuh ombaknya kecil. Jadi bisa berenang dengan tenang. Padel atau tenis? Tenis. Rutin? Sebenarnya nggak rutin. Dulu saya nemenin anak saya tenis, jadi saya ikut main tenis gitu. Kalau padel kayaknya kan ya banyak yang seneng baru, tapi kalau saya merasa masih lebih tenis lebih punya tantangan menurut saya. Aduh, belum nyoba padel nih kayaknya. Saya pernah nyoba. Udah pernah nyoba. Kurang gede lapangannya Pak ya? Nggak tahu ya, nggak tahu. Mungkin karena saya merasa lebih dulu kenal tenis, jadi begitu kenal pedal, terus kelihatannya ini kan kayak tenis aja tapi versi boleh mantul sana sini kan gitu ya. Jadi saya melihatnya tenis kayak lebih punya tantangan, lapangan lebih gede gitu. Rasanya lebih Raketnya juga lebih berat ya Pak ya? Iya, berat. Iya. Oke. Kalau dalam kepemimpinan ada filosofi tertentu Pak yang Bapak anut gitu? Saya pernah share ke Mas Hiram waktu itu ya, yang filosofi tidak ada pelaut yang tenang, tidak ada ulung dari laut yang tenang. Itu filosofi yang selalu saya pegang. Karena apa? Karena kadang-kadang orang kepingin jadi pemimpin, tapi ngelihat sudah jadi pemimpinnya aja, dia nggak pernah melihat bagaimana susahnya di awal-awal membangun karir. Jadi filosofi ini selalu saya tekankan ke teman-teman saya. Kalau dia punya masalah, ya itu pasti bagian dari pengkayaan. Dia punya masalah bagian dari dia mengasah mentalnya dia. Jadi filosofinya ya kalau ada tantangan, ya berarti Anda masih berjalan maju gitu, masih menanjak. Kalau orang mau naik itu pasti jalannya nanjak, pasti berat Pak. Tapi kalau jalannya turun, kerja tuh kayaknya santai-santai aja, antara dua atau jalan datar, atau jalannya menurun. Ya menuju sampai di mana kalau jalan dari menurun. Ya kita melihatnya kalau kamu punya tantangan, setiap saat ada pekerjaan berat, target tambah tinggi, nah itu kan berarti harusnya tantangan. Jadi buat teman-teman di BSI, target tambah tinggi, saya berarti aja masih maju. Masih maju. Oh tuh kayak gitu. Jadi kalau target ditambah, jangan mengeluh. Itu artinya kita bergerak maju Pak ya. Menanjak kan. Menanjak. Jalan nanjak kan berat toh? Iya. Tapi kita harus menanjak kalau ingin mencapai puncak ya Pak. Betul. Ada tokoh idola tertentu gitu yang menginspirasi Bapak selama berkarir? Saya itu salah satu idola saya Pak Habibie. Oh Pak Habibie. Pak Habibie itu menurut saya sosok yang lengkap ya. Dari sisi intelektual sangat kuat, dari sisi spiritual juga kuat, dan sangat humble kan. Di posisi tertinggi pun sangat humble. Kan nggak banyak pemimpin-pemimpin yang begitu sampai puncak tuh humble. Dulunya mungkin humble, begitu sampai puncak terus berubah gitu kan. Nah itu banyak. Nah saya Pak Habibie tetap seperti itu. Jadi spiritual, intelektual, dan tetap humble. Menurut saya itu kombinasi yang luar biasa. Saran Bapak atau nasihat Bapak untuk anak muda yang baru berkarir? Iya. Saran Bapak, pesanan Bapak. Pesan saya sama, bahwa untuk menapaki karir itu nggak ada jalan pintas. Dan kadang nggak ada jalan pintas, nggak ada jalan gampang, maka setiap ada hambatan, ada yang terjal di depan, ya jalani aja. Integritas pasti harus dipegang. Integriti itu penting. Dan buat anak-anak muda, loyalitas jadi penting. Anak muda biasanya mereka kan fast learner ya, cepat belajar.
tapi less loyal gitu. Gampang pindah, gampang putus asa. Kan sekarang saya dengar ada satu idiom seperti strawberry generation gitu. Bagus, keren, warnanya indah, tapi begitu jatuh sedikit pecah gitu kan. Jadi anak muda menurut saya harus lebih tangguh lah. Lebih nggak boleh cengeng lah, kira-kira begitu. Anak muda kalau mau punya karir yang bagus, karir yang tinggi, tentu harus punya mental yang kuat dan punya endurance yang kuat juga. Nggak hanya endurance mental, tapi endurance fisik juga. Nggak bisa sebentar-sebentar dikasih challenge terus sakit, sebentar-sebentar terus healing gitu kan, susah juga. Gitu. Iya. Artinya mungkin soft skill menjadi faktor yang lebih berpengaruh Pak ya untuk awal-awal karir daripada hard skill ya. Ya, soft skill. Termasuk communication skill ya. Karena anak muda biasanya empatinya kurang dalam berkomunikasi karena mungkin terbiasa dengan komunikasi dengan gadget ya. Tetapi begitu interaksi antar manusia biasanya ada gap tuh. Maka kemampuan dia berkomunikasi, kemampuan dia berempati itu menjadi penting. Maka kita di BSI kita punya spirit culture yang baru kan. Empati, melayani, antusias penuh hati. Itu Mas. Udah bisa lebak ya? Oke. Pak, satu impian Bapak untuk Bank Syariah Indonesia? Impian saya sudah pasti Bank Syariah Indonesia harus jadi bank terbesar di Indonesia.